Pak Yai, kita mulai nggih? Ya, siap. Ya, udah lama-lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Jawa Timur, Arif Rembang Suku MPD, yang sama-sama kita hormati bersama dalam kesempatan kita pada hari ini, yakni pada kuliah tamu mata kuliah profesi kependidikan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak narasumber kita, yakni Bapak Zainal Arifin MSI dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan yang pertama ini kita patut bangga atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk dapat melakukan pertemuan meskipun via Zoom atau secara virtual. Yang jelas gerakan-gerakan atau sebuah inovasi, kata Pak Zainal, itu harus selalu kita kembangkan, harus selalu kita dengungkan atau kita ramaikan lah, karena memang untuk kuliah tamu yang seperti ini di lingkup kita di STI Sangatta ini jujur masih belum pernah seperti ini Pak. Maka ini bisa jadi ini profil project atau sama ada di STI Sangatta. Dua kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad laqad hillati ya Rasulullah. Singkatnya bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, yakni kuliah tamu ini selaras dengan apa yang menjadi visi dari program studi manajemen pendidikan Islam STI Sangatta Kutai Timur, yakni untuk menjadi pusat studi MPI yang bermoral, unggul dan profesional di kawasan Indonesia bagian timur di tahun 2024. Maka untuk mencapai visi tersebut, maka setidaknya kita memiliki beberapa misi, ada 5. Nah, untuk yang kita lakukan pada hari ini erat kaitannya dengan misi yang pertama, yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran MPI yang bermoral, unggul dan profesional berbasis riset. Ini kita terapkan pada saat penugasan di semester 3, bahwa salah satu tugas akhir dari perkuliahan itu salah satunya diantaranya ada yang saya suruh untuk membuat artikel ilmiah, maka setidaknya ini dapat menunjang dari visi yang kita gagas di awal. Baru yang kemudian yang keempat ada misi kita adalah menyelenggarakan kerjasama. Nah, pada hari ini yakni kita dapat menyelenggarakan kegiatan atau mengundang tamu dari luar. Ya, kita sudah tahu bagaimana seorang narasumber kita, yakni Pak Zainal Arifin ini, beliau selain jadi Kaprodi MPI UIN Sunan Kalijaga, maka beliau juga menjadi sekretaris asosiasi BPMPI di pusat, yakni di Yogyakarta sana. Artinya materi yang akan disampaikan oleh beliau kaitannya dengan profesi kependidikan di bidang manajemen pendidikan ini akan sangat bermanfaat atau akan sangat menambah wawasan kita semua yang berkaitan dengan profesi kependidikan. Nah, itu setidaknya yang harus kita pahami nanti setidaknya ya setelah materi ini selesai atau setelah mata kuliah saya ini selesai, minimal pemahaman-pemahaman tentang profesi kependidikan ini dapat kita pahami secara holistik atau secara komprehensif, sehingga ketika Anda kelak keluar atau menjadi lulusan atau alumni, maka sudah menggagas atau sudah merencanakan bahkan dari awal ini untuk berprofesi sebagai apa, maka itu harus direncanakan dengan matang pada saat ini. Sedikit saya membaca atau mengulas profil dari Bapak narasumber kita, yakni Pak Zainal Arifin, bahwa beliau ini saat ini mengampu sebagai Kaprodi Manajer Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga periode 20 sampai 2024. Dan sekretaris perkumpulan Prodi Manajer Pendidikan Islam ini yang terbaru ini kayaknya 2001 kemarin yang kita laksanakan di Surabaya sampai 2020 berapa Pak? 25 nggih? 24. 25 ya, 25.
2021 sampai 2025. Kemudian juga beliau salah satu editor in chief di jurnal Managerial, yakni Jurnal Manajemen Pendidikan Islam yang sudah Sinta 3 ini. Nah, ini harapannya nanti kita juga tiap prodi memiliki memiliki jurnal yang nanti semua artikel baik itu dari dosen, mahasiswa ataupun yang lainnya dapat diterbitkan di sana. Nah, terkait dengan tema sedikit bahwa yang kita ketahui dalam mata kuliah kita tentang profesi kependidikan itu ya sekiranya berbicara tentang profesi maka itu biasanya sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut tidak serta-merta semua orang dapat melaksanakannya karena memang di sana butuh pendidikan, ya ada syarat akademiknya, kemudian juga butuh asosiasi yang kemudian itu akan menjadi wadah para pemegang atau orang-orang yang kemudian menyandang bergelar profesi. Nah, ini semuanya nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita secara detail dan rinci untuk menambah wawasan kita terkait dengan profesi pendidikan. Untuk selebihnya akan kami serahkan langsung kepada Pak Zainal. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Santai mawon Pak ini, enjoy mawon ini kayak kuliah ini. Nah, itu kan ngopi. Siap. Ini udah berapa hari nggak ngopi nih. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya saya minta maaf ini memang lagi pas yang drop ya. Kemarin ya setelah lembur ISK kemudian lanjut ke Magetan, jalan-jalan terus akhirnya ngedrop. Ini posisi masih di Magetan. Baik. Alhamdulillah saya sangat senang sekali dapat hadir di kedua kalinya di MPI Sangatta, Ultim Kaltim ya. Oke. Dalam kalau dulu tentang menulis artikel, sekarang tentang kuliah tamu. Pada hari ini saya share screen saja langsung ya. Siap, monggo ya. Di sana jam berapa di sana? Jam 2:30. Oh, 2:30. Jam. Ini tahun 2022 yang kedua kalinya saya presentasi kemarin isi review kurikulum di mana itu? Itu kan kayak 5. Ya, di Jambi ya. Kampus Jambi. MPI swasta Jambi tentang review kurikulum. Wah, MPI Muhammad Azim Jambi. Ini background saya di posisi di EHSIY. Jadi kalau Anda nanti mampir acara study tour bisa main ke sini. Jadi kalau study tour di Jogja itu tidak cukup 1 minggu, 1 bulan pun mungkin masih banyak spot-spot bagus yang bisa untuk selfie ya. Masih kalau 1 minggu masih kurang. Untuk materi siang hari ini tentang profesi kependidikan. Bahwa memang prodi MPI ini lahir dari dulu awalnya adalah prodi kependidikan Islam atau KI ya. Kemudian ada perubahan nomenklatur dari kependidikan Islam menjadi manajemen pendidikan Islam. Jadi ada perubahan nomenklatur. Perubahan nomenklatur itu sehingga kalau di UIN Jogja sendiri sejak 2012 itu sudah menjadi manajemen pendidikan Islam. Dan sekarang kita sudah betul macam dari Mas Mahfud ya, sama dengan Cak Mahfud itu benar bahwa dalam pengelolaan lembaga itu kita harus selalu berinovasi. Pokoknya harus yang beda ya, tapi beda. Berbuat
terus-menerus berinovasi terus. Insya Allah tahun ini kita akan berinovasi untuk membuat jurnal khusus mahasiswa, Cak Mahfud ya. Kalau kemarin manajeria itu jurnal umum, nah ini jurnal khusus mahasiswa. Jadi semua skripsi-skripsi mahasiswa. Suara saya dengar nggak, Mas? Oke, jelas. Jadi semua skripsi-skripsi mahasiswa itu diterbitkan ke jurnal mahasiswa itu. Nah, itu pertama itu untuk meningkatkan publikasi, kedua untuk meningkatkan volumetri. Jadi banyak kampus kita disebut oleh internet volumetri. Jurnal khusus mahasiswa ini insya Allah mungkin akan setahun paling, karena saya di Prodi MPI itu setahunnya itu bisa melakukan munakosa sekitar 50 mahasiswa. Jadi minimal kita harus bisa menguji munakosakan mahasiswa dalam setahun itu 50 mahasiswa. Ini penting untuk penilaian IPPA dan ISK itu ya. Jadi IPPA dan ISK itu kita harus konsisten. Jadi kalau misalnya setiap tahun kita hanya menerima mahasiswa 80, maka tidak boleh lebih dari 20%-nya. Ya 80 sampai 100. Itu juga dengan mahasiswa yang munakosa. Ini kita baru mencoba agar lolos IPPA itu, akreditasi IPPA itu. Semoga nanti ini insya Allah nanti bulan ini kita submit ISK. Sebelumnya kita sudah mau menyelesaikan kurang akreditasi internasional FIBA itu. Belum disubmit karena menunggu dana. Kayaknya mahal sekali itu ternyata. Jadi dua-duanya kita maju, akreditasi internasional dan akreditasi nasional. Nah ini pertama dari segi akreditasi kita harus memperjuangkan itu. Oke, baik. Ya benar tadi disampaikan bahwa kemarin sebetulnya saya mau pensiun dari Asosiasi BMPI. Tapi dipaksa oleh Cak Mahfud untuk maju lagi. Saya sudah mau pensiun ya. Saya juga di Permapedis, saya juga ngajar di UPN, di PAI, kemudian juga di bahwa profesi masa depan itu harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya. Ada revolusi industri, ada sesuatu kita perhatikan. Maka sebetulnya kemarin menarik, ada teman ya, anaknya teman saya itu dosen UGM. Saya tanya, Mas, UGM itu sudah tatap muka belum? Dia malah mengapa kita harus tatap muka? Di luar negeri itu banyak kuliah-kuliah sistemnya sudah virtual ya. Jadi sebetulnya kalau nanti kita kuliahnya tatap muka 100% itu malah kemunduran itu sebetulnya. Nah, mungkin bisa menggunakan blended learning. Blended learning itu ya kadang tatap muka, kadang online. Kalau di perguruan tinggi sebetulnya tidak banyak masalah. Yang bermasalah itu ketika di SD, di SMP itu bermasalah kalau tidak tatap muka. Kalau perguruan tinggi, jadi masa depan itu semuanya akan serba virtual. Pandemi ini mempercepat itu, memaksa kita harus cepat beradaptasi, dan manusia itu adalah makhluk yang cepat beradaptasi, potensi untuk cepat beradaptasi itu ya. Maka kalau tidak cepat beradaptasi ya akan terseleksi oleh alam, kita akan tersingkirkan, jadi kita akan kalau bahasa Ustadz saya dulu menjadi beban sejarah. Bukan pelaku sejarah tapi menjadi beban sejarah. Nah, ini background ini penting ketika nanti profesi apapun di masa depan itu harus beradaptasi dengan ini. Ada revolusi industri, ada 4.0 yang berbasis cloud, berbasis Internet of Things, berbasis kecerdasan buatan, kemudian
kemudian society, era society, masa smart city. Kemarin kita sudah membuat rancangan tahun ini, program MPI banyak mengembangkan tema-tema kajian tentang atau seminar-seminar kajian tentang smart city atau smart village dan startup. Smart city atau smart village dan startup. Itu saya kira cukup menarik. Itu misalnya nanti MPI, Mas MPI bisa menjadi laboran-laboran masyarakat ya, laboratorium masyarakat yang itu mengembangkan teknologi ya. Jadi era society 5.0 itu adalah di mana perkembangan teknologi itu digunakan untuk masyarakat manusia. Nah di sini. Jadi Mas MPI juga harus bisa membuat laporan-laporan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat kita melek literasi, masyarakat kita dapat beradaptasi dengan teknologi dan seterusnya. Maka PPLP MPI ke depan seharusnya juga begitu, mengarah kepada smart village atau smart village ini, mengembangkan desa-desa yang smart. Ini hampir mirip dengan yang dikembangkan oleh Jepang, era society itu bagaimana teknologi digunakan untuk masyarakat manusia. Di era society ini ketika kita misalnya ya sekarang masih ke depan ada 5G, jaringan 5G, dan saya kira itu akan meningkat terus. Kemarin baru ada isu-isu metaverse ya, metaverse, ada Bitcoin, macam-macam ya, dan seterusnya itu. Nah itu bagaimana kita dapat, apalagi Anda sebagai mahasiswa atau generasi milenial seharusnya lebih cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan teknologi itu. Lingkungan teknologi itu. Kemudian disruption era itu terkait tentang konsep tentang competitive response, respon yang kompetitif. Siapa yang paling cepat merespon perubahan, maka dia akan menjadi terdepan ya. Kasusnya adalah tentang COVID ini. COVID ini siapa negara-negara yang cepat merespon dengan membuat membuat vaksin, itu akan menjadi terdepan ya, terdepan dalam penanganan COVID. Di Cina misalnya, walaupun konon sumber virus ini di Cina, tapi Cina sudah banyak memiliki nama-nama vaksin dan itu dijual ke beberapa negara. Nah ini disruption era. Jadi siapa competitive response yang paling cepat merespon. Profesi apapun nanti ketika ada perubahan-perubahan itu siapa yang paling cepat merespon maka akan menjadi driver departemen. Akan menjadi ya namanya disruption era, itu teorinya Clayton Christensen tentang competitive response. Maka ada teori Charles Darwin, bukan yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan yang paling adaptif dalam merespon perubahan. Jadi paling adaptif, yang paling adaptif dalam merespon perubahan. Teori evolusi Darwin. Ini sunatullah. Jadi ini sunatullah. Kita sunatullah, lembaga apapun kalau tidak cepat beradaptasi dengan lingkungan, maka akan terseleksi oleh alam, akan tersingkirkan dan seterusnya. Kita melihat kasus-kasus sekarang mal-mal besar itu masa pandemi ini banyak yang tutup. Kalah dengan gerakan-gerakan emak-emak berdaster yang jualan online gitu ya, atau mahasiswa yang jualan online. Itu kayak kata dosen saya, ibunya Pak Anies Baswedan, ada
butterfly effect. Butterfly effect itu efek kepak-kepak sayap sayap kupu-kupu. Di sebuah negara itu ada kupu-kupu, kalau dia terbang sendiri itu nggak ada pengaruhnya. Tapi ternyata kalau terbangnya jutaan, ternyata menimbulkan badai. Ternyata juga begitu. Bermunculannya online shop itu di mana itu, di Bukalapak, di Shopee, itu ternyata dapat meruntuhkan bisnis-bisnis besar. Kemarin di Jogja contohnya, itu Sentro, toko jual beli baju dan seterusnya itu tutup. Walaupun saya sendiri belum pernah beli di sana. Kalah dengan begitupun toko buku yang besar-besar itu sekarang membuat buku itu sangat mudah sekali. Ya, sebenarnya mahasiswa sekarang membuat buku, tinggal membuat terus dicetak oleh banyak sekali percetakan indie yang siap untuk mencetak. Maka buku saya Tafsir Ayat Management ini sampai sekarang saya belum dapat royalti. Karena apa? Ya karena Toko buku tutup. Karena ya itu tadi nggak apa, perusahaannya lagi bangkrut pada perusahaan Rusda Karya itu. Perusahaan besar kan. Katanya udah 2 tahun ini. Wah, kalau nggak ada royalti mending saya jual sendiri kan. Nah ini perkembangan cepat sekali ya. Dan kita juga sudah punya apa namanya kebijakan Indonesia 2045 tentang berdaulat, maju, adil dan makmur ya. Ada beberapa rancangan masa depan, karena ke depan itu banyak sekali kita bonus angkatan muda atau anak-anak remaja yang siap untuk melakukan perubahan. Maka pendidikan ini sangat penting untuk menyiapkan SDM yang unggul. Maka di sini ada pembangunan manusia dan pengusaha impact, ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan lingkungan, kemudian penetapan ketahanan nasional dan keuangan. Jadi ini visi masa depan apa namanya ya untuk bangsa kita. Ya, perkembangan teknologi juga begitu. Oke. Yang kemudian juga ada university disruption ya, the death of universities. Jadi juga terjadi kematian kampus ya. Maka kalau ke depan kalau kampus-kampus itu, makanya setidaknya ketika nanti pandemi selesai, kalau bisa virtual learning itu masih dipertahankan. Ya tidak semuanya, mungkin 50%. Karena beberapa kampus sudah membuka kelas-kelas virtual online dan mendapatkan ijazah. Ada mahasiswa saya sampai sekarang setelah ujian menakosa itu sampai setahun belum direvisi. Ternyata saya tanya itu sibuk kuliah di Mesir. Online, dia kuliah dari Lombok itu. Dan mengambil 2 prodi sekaligus di Mesir sana. Sampai sekarang revisinya nggak tahu nanti bisa nggak direvisi. Ternyata ngambil kuliah online di Mesir, bukan di Al Azhar ya, tapi di Mesir. Mungkin ada kampus, beberapa kampus sudah ada, teman saya juga buka kuliah S2 di di Malaysia. Beberapa kampus juga sudah membuka kelas-kelas online. Ini ya mahasiswa Sangatta juga masih online karena itu ya. Kuliah S2 di MPI Jogja, ini juga masih online. Ternyata masih jadi bahkan ijazah juga banyak terjadi. Sudah membuka lowongan kerja tanpa harus ada ijazah. Maka bisa. Selama ini kampus adalah ya instansi yang paling yang mengeluarkan ijazah kompetensi. Dan ke depan akan ada banyak sertifikasi, era sertifikasi ya. Kalau di luar negeri itu kalau memperbaiki genteng saja itu harus punya sertifikat sebagai bukan genteng yang tersertifikasi. Nah, Indonesia sudah mulai mengarah ke sana bahwa
semuanya akan serba sertifikasi. Guru sudah muncul ada sertifikasi guru. Cuma sertifikasi tenaga kependidikan ini yang belum ada. Makanya kemarin kita membuat asosiasi Permapendis itu untuk mengusulkan bahwa Permapendis sebagai lembaga sertifikasi sehingga profesi-profesi tenaga kependidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi dan kantor-kantor itu harus tersertifikasi. Harus tersertifikasi. Jadi menjadi lembaga sertifikasi. Ya semua ustadz-ustadz pun juga sudah banyak beberapa kali yang disertifikasi ya. Cuma secara umum belum ada sertifikasi ustadz atau kiai gitu ya. Sertifikasi ulama. Sertifikasi ulama itu ya. Karena kalau tradisi Sunni itu memang lebih bebas daripada Syiah. Sunni itu siapapun bisa jadi ulama atau pakai peci kayak Cak Mahfud itu sudah dianggap ustadz. Jadi ustadz itu gampang sekali di tradisi Sunni itu ya. Maka sertifikasi itu sebetulnya untuk memberikan ya apa ya istilahnya itu bahwa profesi ini atau pekerjaan ini sudah melalui beberapa soft skill, hard skill. Dan sekarang sudah punya banyak kampus-kampus online atau kelas-kelas online, pengajian online. Saya juga ikut pengajian online-nya Kiai Ulil Absar Abdallah itu Ihya Ulumuddin dan Mishkatul Anwar. Itu jadi sekarang itu kita bisa banyak belajar bebas. Tinggal kuota dan pulsa. Kuota dan sinyal. Kuota dan sinyal saja. Banyak tawaran-tawaran kemarin ini saya ikut kader pemikir Islam Indonesia itu bayar 100.000 itu kuliah 1 semester mulai bulan November sampai Maret itu kuliahnya tiap Sabtu sore. Jadi sampai sekarang saya masih tetap update ikut kuliah-kuliah seminar-seminar kursus seperti itu. Ini untuk meningkatkan soft skill, hard skill karena ilmu itu kalau tidak diupdate kita akan jadi kudet ya kurang update. Dan pandemi ini atau era ini sekarang sudah sangat terbuka lebar. Ada kebutuhan literasi. Jadi ini profesi apapun maka penting menguasai literasi data, teknologi dan literasi manusia. Literasi data itu kita harus mampu menganalisis informasi big data. Teknologi kita harus mampu minimal yang memahami dapat mengoperasionalkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, literasi manusia ini ternyata juga penting karena kita ini sebagai manusia ini bagian dari literasi manusia. Kita mengadakan kuliah tamu itu bagian dari literasi manusia. Membangun jejaring. Nah, kita saatnya kolaborasi, bukan saling mana yang paling terbaik. Berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi, skill ataupun pengembangan lembaga kita masing-masing. Maka kemarin di asosiasi kita selalu bingungan bagaimana kita harus selalu berkolaborasi. Khususnya untuk meningkatkan ini kemampuan data, teknologi, literasi manusia. Maka kemarin insya Allah di tahun ini seminar-seminar kita arahkan kepada startup dan smart village tadi ya. Bagaimana mahasiswa seperti mata kelas sistem informasi manajemen itu kalau bisa mahasiswa dapat membuat program-program yang mempermudah manajerial. Jadi karena apa? Adanya teknologi ini nanti banyak sekali profesi-profesi atau tenaga kerja yang hilang, pekerjaan yang hilang, tapi juga akan muncul banyak profesi atau pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan, ya kan? Dulu tidak ada berpikir ada Gojek, GoFood, Grab, sekarang ada Shopee Food, banyak sekali, dan itu belum terpikirkan. Kita sekarang bisa menjadi pengusaha hanya modal kuota dan sinyal. Kita bisa menjualkan barang teman kita dropship ya. Kita bisa menjual tanpa harus punya barangnya. Itu tidak dulu belum terpikirkan seperti itu. Kan kita juga bisa misalnya menjadi YouTuber, Telegram, wah. Itu
gajinya lebih tinggi ya Mas Fatil ya, daripada dosen ya. Mas Hamzah, kalau mau jadi YouTuber itu gajinya lebih tinggi daripada dosen. Apalagi sudah punya subscribernya 1 juta gitu kan, Panen. panen. Itu dulu ada temen itu menghitung gajinya Raffi Ahmad itu per minggunya itu bisa 1 M dari YouTuber ya, dari YouTuber itu. Maka dulu ada kasus siapa itu, YouTube-nya siapa itu, Baim Wong itu ketika dalam video acaranya dia menghina bapak-bapak penjual, itu dia itu dibully, di YouTube-nya itu dibully, buliannya itu menghasilkan duit itu. Buliannya itu membuat orang melihat, mengomentari, maka viewernya banyak, itu sampai menghasilkan 140 juta, ada yang menghitung itu. Jadi dibully dapat duit. Nah, makanya jangan-jangan artis-artis itu membuat aneh-aneh, itu mungkin juga untuk menarik, membuat konten-konten yang aneh-aneh atau konten-konten yang apa, itu untuk menarik para subscriber. Nah, itu untuk mencari duit itu. Dan sekarang semuanya bisa menjadi YouTuber itu. Dan itu tidak terpikirkan, ini profesi yang tanpa SK ya, tapi gajinya tinggi. Tanpa SK itu gajinya lebih tinggi menjadi dosen. Silakan jadi YouTuber. Saya sering tiap hari nyetel lagu-lagu cicak-cicak untuk anak saya, itu udah dilihat jutaan kali itu. Wah, itu sudah menghasilkan duit itu. Padahal cuma lagu cicak-cicak ya. Oke, kita nanti sampai jam berapa, Cak? Kita sampai jam 3:30, 2:30 lah. Oke, ini skill-skill yang dibutuhkan, bahwa ada kompleks problem solving, social skill, skills, cognitive abilities. Nanti bisa dipahami. Dan di era MBKM ini kita juga bisa ya mengembangkan profesi kita. Jadi kalau nanti profesi MPI itu sebagai tenaga kependidikan itu bisa dikembangkan di era MBKM itu. Misalnya ada magang itu, praktik kerja ya. Ini UIN kemarin sudah mengundang beberapa kampus untuk MBKM. Rencana nanti akan mengundang beberapa perusahaan juga untuk praktik MBKM. Kalau Sangatta Kultim kan sudah tempatnya berduit itu. Untuk MBKM sangat mudah itu. MBKM ya, jadi ada kebijakan MBKM ini sangat bagus dikembangkan nanti. Oke, kemudian untuk profil lulusan MPI, memang dari CPL dan SKL dan CPL di Jenpendis itu memang ada 3 profesi ini ya. Nanti bisa dikembangkan oleh kampus masing-masing. Ada tenaga administrasi, asesmen dan konsultan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh Prodi itu harus mendukung 3 profil ini. Profil. Maka yang disebut dengan tenaga kependidikan itu sebetulnya juga guru itu sebetulnya juga bisa masuk di tenaga kependidikan. Guru ya. Maka ada tenaga pendidikan atau pendidikan. Guru itu juga bagian dari tenaga pendidikan. Tapi di Jogja memang kita tidak menjadikan profil guru, karena sekarang guru ini wilayah PPG, yang mau jadi guru semuanya lewat jalur PPG. Pendidikan profesi guru. Karena memang belum ada pendidikan profesi manajer, ya, kita membuat Permapendis itu sebetulnya menjadi lembaga sertifikasi profesi manajer, tapi belum berjalan Permapendis. Maka kalaupun mau menjadi guru, silakan nanti bisa mengikuti pendidikan profesi guru. Kalau masa MPI biasanya mereka ikut di prodi PAI, guru PAI, masuk rumpun PAI. Tapi ya aneh, mata kuliahnya prodinya manajemen pendidikan Islam, tapi nanti ngajar guru PAI. Maka ada beberapa kasus ketika ada mahasiswa MPI yang tersertifikasi itu tidak turun tunjangan profesinya karena
tidak linier antara jurusan dengan mata kuliah, mata ajar. Misalnya MBI dia ngajar PAI. Maka sebetulnya yang error ini masyarakat, pemerintah. Di pemerintah jadi ada 28 prodi itu boleh masuk rumpun PAI. Kemarin PPPK kemarin juga ada PAI masuk rumpun, MPI masuk rumpun. Kalau memang MPI boleh menjadi guru rumpun PAI, seharusnya tidak ada masalah dalam sertifikasi. Seharusnya tidak ada masalah. Jadi kebijakannya itu masih tumpang tindih ya. Siapa itu tenaga kependidikan? Tenaga pendidikan meliputi kepala sekolah, madrasah atau pengawas, atau tenaga pendidikan, tenaga perusahaan dan seterusnya. Itu tenaga pendidikan yang di sekolah. Cuman memang aturannya ketika mau menjadi kepala sekolah itu syaratnya memang harus pernah mengajar. Dulu kita pernah usul bahwa ada jalur menjadi kepala sekolah tidak harus mengajar. Ada jalur hari ini ada kiriman dari kantor pos. Sekarang kalau beli itu kan tidak harus datang ya, tinggal pesen online ya. Jadi standar tenaga pendidikan itu adalah bagi dapat melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis, tanggung jawab pendidikan pada satu pendidikan. Tapi ada beberapa kasus memang ada alumni MPI tidak hanya bekerja di sekolahan, tapi lebih di perkantoran ya. Ada mahasiswa saya jadi PNS di Kementerian Agama, dia pas di bidang nih bina guru ya, bina guru. Kemarin ngurusi PPG online. Jadi dia lebih mengurusi administrasi tentang PPG ya di guru GTK ya, di GTK. Dia di staf di situ. Ada juga staf di banyak ya. Jadi tidak hanya di satuan pendidikan tapi juga di perkantoran. Itu juga banyak alumni mahasiswa MPI juga masuk. Maka seharusnya semua mata kuliah ataupun kegiatan-kegiatan itu harus mendukung standar tenaga kependidikan ini ya. Karena kita sudah masuk era revolusi industri dan berbasis teknologi, maka harus diperkuat sistem informasi manajemennya, IT-nya. Mata kuliah IT itu harus diperkuat. IT, kenapa? Agar nanti ketika mahasiswa aktif di kantor itu dapat mengembangkan manajerial berbasis IT, administrasi berbasis IT, manajemen berbasis IT, kemudian pengawasan berbasis IT dan seterusnya. Jadi tidak sistem manual lagi, tapi berbasis IT. Maka di Win Jogja itu SIM-nya itu kita perkuat oleh dosen-dosen yang memang background-nya itu ahli IT, oleh dosen-dosen di Fakultas Saintek. Sehingga masa lebih dapat mengembangkan. Kemudian kompetensi tenaga pendidikan ada namanya kompetensi kepribadian, sosial, profesional untuk menunjang pendidikan. Ini kompetensi hampir sama dengan kompetensi guru. Kalau guru itu ada kompetensi pedagogik ya. Maka kalau tenaga kependidikan mau mengajar, maka otomatis kompetensi pedagogiknya nanti diajarkan di PPG. Kompetensi pedagogiknya itu diajarkan, maka di kurikulum MPI itu tidak ada strategi pembelajaran. Nanti strategi pembelajaran nanti banyak
diajarkan ketika masa mengikuti PPG ketika mau jadi guru. Nah, ini akan dibuka PPG prajabatan. Jadi bukan dalam jabatan saja, tapi prajabatan itu berarti calon-calon guru yang belum mengajar, prajabatan. Nah, ini seperti kuliah nanti. Jadi mahasiswa kuliah, bahkan nanti diasramakan begitu, diasramakan, dan mahasiswa bayar sendiri. Kemudian kita juga harus berjiwa entrepreneurship. Jadi apa yang dilakukan oleh Cak Mahfud hari ini itu bagian dari mencoba berjiwa entrepreneurship. Jadi apapun kegiatannya itu harus dipush ya, disebarluaskan karena kita sudah masuk di arah digital marketing berbasis digital. Maka Prodi harus punya website, punya Facebook, punya Instagram atau media-media sosial itu untuk bagian dari mempromosikan prodi kita. Itu juga bagian dari jiwa entrepreneurship. Jadi jiwa entrepreneurship itu bukan hanya menjual barang, tapi bagaimana memoles lembaga kita itu semakin baik di mata masyarakat. Itu jiwa entrepreneurship. Kalau intrapreneurship itu berarti kita menjual kompetensi yang dimiliki oleh anggota organisasi kepada orang lain. Jual kompetensi ya. Misalnya di MPI Jogja itu ada alumni yang mengembangkan, dan Pak Imam itu mengembangkan leadership academy. Leadership academy ini milik alumni. Nah, kita jual, prodi juga ikut mempromosikan. Jadi walaupun itu di luar dari prodi, tapi ini bagian dari intrapreneurship. Intrapreneurship itu adalah menjual potensi lembaga atau potensi anggota untuk bagian juga pemasaran lembaga kita. Maka kalau kita punya anggota organisasi yang pinter bidang ini atau bidang itu, kita bisa jual. Namanya intrapreneurship, menjual potensi. Kita bisa menjual. Misalnya dosen-dosen kita atau teman-teman mahasiswa punya apa gitu, itu bisa kita jual untuk bagian dari promosi lembaga kita juga. Ada leadership academy, walaupun itu di luar kampus, di luar prodi, tapi itu milik alumni MPI. Itu bagian dari intrapreneurship. Jadi entrepreneurship dan intrapreneurship itu beda. Intra itu lebih menjual potensi, kalau entrepreneurship itu menjual barang. Dari ada filosofi Trimurti ini, jangan hanya sibuk memelihara tapi lupa menciptakan hal-hal baru, akhirnya dianjurkan untuk jadi harus tetap berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru terus menerus ya. Tahun kemarin kita sudah mencoba untuk mengawali untuk kurikulum EPKM, Merdeka Belajar. Kemudian kita juga mengawali untuk membuka kelas rintisan internasional. Kita mengawali untuk terakreditasi internasional. Tahun ini mungkin kita untuk mengawali untuk akreditasi ISK, jadi ya Cak Mahfud ya ISK. Kalau ISK nanti kalau lolos itu nanti masuk 9 kriteria itu unggul ya, bukan A ya. Di unggul kita masuk ISK, maka kita menyusun ISK. Dia dikonversi dengan menjadi ini mencegah hal baru ya. Maka harus doing differently. Kita harus punya hal yang baru yang membedakan kita dengan orang lain. Profesi apapun juga begitu. Saya lihat kalau mahasiswa itu biasanya pakai LinkedIn ya. LinkedIn itu aplikasi atau platform untuk membangun jejaring. LinkedIn. Cak Mahfud sudah punya LinkedIn. Apa itu? Belum kayaknya, malah saya baru dengar. LinkedIn. Kalau mahasiswa ingin membangun jejaring, biasanya di situ mahasiswa dapat memperbarui profil ya. Misalnya sekarang kuliah bidang apa, keahliannya apa, dan seterusnya. Nanti kalau ada orang tertarik, para pekerja, perusahaan-perusahaan
tertarik dengan soft skill Anda, maka bisa juga nanti Anda dipanggil untuk bekerja. Itu LinkedIn ya. Saya lihat banyak mahasiswa yang memang memanfaatkan LinkedIn itu untuk membangun jejaring LinkedIn ya, LinkedIn untuk membangun jejaring dan mencari pekerjaan. Kalau LinkedIn saya itu untuk nge-share hikmah al-misbah. Kaizen. Terus Kaizen. Profesi apapun kita harus continuous improvement. Step by step improvement. Change then good. Kata Nabi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu Kaizen. Ya, itu Kaizen ya. Kemudian ini Steve Jobs ya. Ini temukanlah guna. Jadi kadang kita tidak sadar ada namanya successful trap ya. Bahkan jebakan kesuksesan. Banyak lembaga-lembaga atau instansi ketika mereka sudah sukses itu kadang lalai untuk membuat sesuatu yang baru, berinovasi. Maka tiba seperti dulu zaman saya, itu namanya HP, itu banyak sekali namanya HP-nya apa? Nokia. Tiba-tiba Nokia itu hilang dari peredaran, kalah dengan Android. Yahoo itu kalah dengan Google Mail. Jadi namanya success trap. Jadi jebakan kesuksesan. Ketika kita merasa di puncak dan sukses, kalau tidak selalu berinovasi, melihat perkembangan, itu akan tersingkirkan. Oke, ini sekarang kita harus pakai namanya teori Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu adalah kita ketika berinovasi, profesi apapun, ketika kita punya inovasi, lembaga apapun, maka harus mencari inovasi-inovasi yang di situ tidak banyak persaingan, bahkan tanpa persaingan. Ini create uncontested market space. Make the competition irrelevant. Cak Mahfud tadi di Sangatta itu belum ada kuliah umum, dia sudah memulai itu Blue Ocean Strategy. Itu Blue Ocean Strategy. Dia memulai sesuatu yang belum ada, maka akan menjadi driver management, departemen driver departemen. Ini beda dengan Red Ocean Strategy. Kita bisa mengembangkan strategi Samudra Biru. Ini banyak sekali buku-bukunya. Samudra Biru itu sebagai manajemen strategik untuk memberi inovasi sesuatu yang baru yang di situ tanpa ada persaingan. Ketika prodi saya itu mensubmit ke akreditasi internasional itu belum ada, maka tidak ada persaingan. Nah, itu namanya berinovasi ya. Visioner. Nah, oke, saya kira cukup aja. Terakhir ini David Bertocci itu some leaders are very good managers and some managers are very good leaders. Banyak seorang pemimpin itu juga menjadi seorang manajer yang baik dan banyak seorang manajer itu menjadi pemimpin yang baik. Ini sulit menjadi pemimpin sekaligus manajer yang baik. Pemimpin itu hubungannya dengan eksekusi, dengan visi dan misi, dengan dengan kebijakan-kebijakan. Tetapi sering sekali seorang pemimpin itu tidak punya profil seorang manajer, itu kadang sulit mengeksekusinya. Manajer itu lebih pada bagaimana dia visi dan misi itu diturunkan, dibagikan, dikerjakan bersama-sama, dirumuskan, itu manajer. Maka banyak seorang leader, some leaders are very good managers. Jadi banyak jadi seorang manajer, seorang leader itu juga bagus manajernya. Kalau kita tidak begitu, misalnya kita menjadi pemimpin tapi lemah dalam manajemen, kita bisa mengambil
orang yang ahli manajemen, namanya delegasi. Misalnya kita punya organisasi ya, sekolah misalnya. Kita sibuk nggak sempat. Kita bisa mencari orang yang ahli manajemen untuk mengelola lembaga kita. Itu namanya delegasi. Jadi seorang pemimpin tidak harus mengerjakan semuanya sendiri, tapi perlu ada delegasi itu. Delegasi kepada orang-orang yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Makanya definisi manajemen itu adalah tepat menempatkan segala sesuatu dan menyiapkan segala sesuatu pada tempatnya. Tuhan itu ketika menciptakan Nabi Adam itu sudah disediakan bumi. Baik kalau rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan bumi ini tempat yang paling cocok untuk kehidupan manusia. Dan Adam itu skillnya itu lebih cocok untuk mengembangkan bumi. Mengapa kok Tuhan memilih Adam daripada malaikat? Ya karena selain itu sudah takdir ya. Tapi itu secara skill Nabi Adam itu lebih dibutuhkan dalam mengelola bumi daripada skill malaikat. Saya Mbak Untari ya, kalau mau cepat lulus kuliah itu tidak cukup skill malaikat. Ya Allah, semoga saya. Tapi tidak ada usaha-usaha ikhtiar untuk membuat skripsi. Skill Nabi Adam itu ya ada ikhtiar usaha itu skill Nabi Adam. Hanya mengapa kok Nabi Adam lebih dipilih menjadi khalifah karena kompetensinya itu lebih dibutuhkan dalam mengelola bumi daripada kompetensi malaikat. Itu manajemen sumber daya manusia itu. Penciptaan Adam itu kalau saya lihat dalam perspektif MSDM itu bagian dari MSDM itu. Prosesnya ada seleksi Nabi Adam. Pertama kan perencanaan, Tuhan ingin ada yang menjadi khalifah di bumi. Itu kan perencanaan. Kemudian setelah direncanakan diseleksi, Adam diseleksi dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan ternyata lolos seleksi. Kemudian kenapa kok Nabi Adam tidak langsung diturunkan di bumi, kok harus mampir dulu di surga? Bagian dari training. Di training dulu. Ya, di training. Jadi kalau ada nanti punya pegawai baru, biar tidak kaget, itu di training dulu, itu loh pekerjaanmu ini. Karena Nabi Adam mampir di surga itu biar dia tahu bagaimana kondisi di surga, bagaimana suasana di surga, sehingga ketika beliau di dunia itu bisa cerita kepada manusia. Ini loh surga itu. Bagaimana dia akan bercerita kalau belum pernah ke surga. Ini turunnya Adam ke surga itu juga bagian dari training disiapkan agar Nabi Adam lebih siap ketika turun di. Ya saya kira begitu Cak Mahfud. Okay. Kalau mungkin ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan peserta, ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan hal yang kurang difahami, bisa langsung bertanya kepada Bapak narasumber. Monggo silakan. Saya izin sebentar, Cak. Mau kamar mandi dulu, Cak. Oke. Monggo, ayo silakan. Atau karena bisa memberikan suntikan motivasi. Ketika Anda dulu di MPI kita dan lantas kemudian saat ini Anda di UIN Jogja atau di MPI Jogja, maka setidaknya bagaimana pengalaman-pengalaman itu yang harus dipersiapkan bagi adik-adik ini nanti suatu saat jika ingin mengikuti jejak Karnia, setidaknya ada preparing jauh sebelumnya. Nah, monggo. Karnia ada apa? Saya mau bertanya boleh, Pak? Bertanya, oke silakan kalau bertanya. Dengarkan ya setelah ini. Silakan, Akbar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muzadi Takwa, saya dari MPI 5C ingin bertanya, apakah di dalam tenaga pendidikan itu memerlukan syarat tertentu, seperti ketika ingin menjadi kepala sekolah, TU, atau wakakesiswaan atau kurikulum, harus menjadi guru terlebih dahulu, atau ketika ia bekerja di suatu lembaga, harus menunggu lama, mungkin 5 tahun, baru bisa menjadi kepala sekolah, TU, atau wakakurikulum atau kesiswaan. Itu. Oke, ada lagi mungkin sebelum saya kasih waktu ke Karnia. Yang lainnya silahkan, Ani, Agus, Jawan. Ada Pak Tatang dari UIN mana nih Pak? UIN Banten. Iya Pak. Dari UIN Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Pak, Oke. terkait dengan kepala sekolah kaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Dalam hal ini kepala itu biasanya kalau di swasta ya, berbicara saya di swasta, eh, dipengaruhi oleh faktor tertentu. Salah satunya ketidakadanya figur atau leader yang boleh dikatakan mampu untuk memanage lembaga tertentu, sekolah tertentu. Nah, saya akan sampaikan bagaimana cara memanage yang baik kepada bawahan kita supaya di dalam lembaga tertentu bisa kondusif dan berjalan dengan baik. Saya rasa itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tatang kepala sekolah kah atau apa nih di Banten sana? Insya Oh, Allah, insya Allah. oh, Pak Zainal sudah bergabung? Oke, saya Oh, tidak. tidak memperlihatkan foto ya, lagi baru nggak HP tadi. Ya, Jumpa lagi Pak Jainal ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak Tatang. ada dua pertanyaan Pak Zainal. Yang pertama tentang tenaga kependidikan, baik itu kepala sekolah, baik itu kemudian wakakur, laporan, dan seterusnya. Apakah ada syarat tertentu sehingga ketika kita alumni dari MPI ini istilahnya apa yang harus dipersiapkan? Intinya tanya persyaratan. Sedangkan yang kedua tadi dari Pak Tatang, ketika menjadi seorang leader, ini memang harus mengupayakan segala daya dan upaya agar kiranya ini mampu memanage dengan baik bawahan yang ada. Nah, mengelola atau memanage inilah yang kemudian biasanya seseorang ini butuh kekuatan, butuh strategi, dan itu tentunya harus banyak kita persiapkan. Maka beliau Pak Tatang menanyakan bagaimana cara mengelola atau memanage sebuah lembaga pendidikan lah kalau kita memang berbicara seperti ini, agar bawahan, agar lembaga yang kita pimpin ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Monggo. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, syarat menjadi kepala sekolah ya, memang jadi kepala sekolah itu ada banyak persyaratan ya. Ini khususnya yang negeri ya, yang negeri. Kalau swasta itu kita pun boleh jadi kepala sekolah, misalnya kita buat sekolah, kita kepala sekolah sendiri, begitu ya. Itu nggak ada persyaratan. Memang kalau di negeri itu memang ada persyaratan, salah satunya saya dengar itu harus sudah pernah mengajar atau pernah menjadi guru. 5 tahun. Bahkan di akhir-akhir ini banyak sekali ada persyaratan, misalnya ada pernah menjadi guru. Maka dulu kita pernah ketemu dengan Dirjen dan Pendis ya. Bagaimana kalau ada lowongan kepala sekolah itu tidak harus melalui jalur guru, tanpa harus jadi guru dulu, tanpa harus. Nah, tapi kebijakan sekarang memang kalau yang di negeri itu memang kebijakannya kan pernah harus itu, sehingga alumni MPI yang belum pernah jadi guru itu ya bisa menjadi kepala sekolah. Dan kalau kita melihat di asosiasi PP
administrasi dan manajemen pendidikan ya, APMP ya. Kan ada administrasi manajemen pendidikan. Itu memang kemarin saya ikut seminar di Padang itu salah seorang profesor dari MP atau AP. Itu cerita memang alumni MP itu memang tidak menjadi guru, tapi sebagai administrator. Ya. Administrator. Kalau di MPI sendiri kemarin ketika saya barusan tadi membaca hasil diskusi teman-teman ketika di Surabaya kemarin dari Pak siapa itu ketua koordinatornya Pak Ridwan dari mana itu Makassar ya, itu ada salah satu profil tambahan guru SMK ya atau guru MAK madrasah aliyah kejuruan, tapi MAK itu kan belum ada ya. Jadi nanti bidang studinya bidang studi manajemen perkantoran. Itu lebih linear daripada guru PAI. Walaupun secara regulasi boleh alumni MPI masuk di guru PAI. Secara regulasi ya dari aturan PPK dulu ada edaran yang mau PPG itu juga banyak jatuh dari PAI. Jadi itu Mas. Jadi kalau syaratnya itu biasanya memang harus mengajar dulu ya, kecuali ada punya sekolah sendiri, dipimpin sendiri, saya kira nggak masalah. Buat yayasan sendiri, Dia, buat yayasan sendiri. Ya, buat yayasan sendiri gitu. Dan banyak alumni MPI begitu. Dulu ada sama alumni saya baru lulus langsung diserai jadi kepala sekolah karena yayasan. Kemudian jadi leader. Memang tadi saya sampaikan ada perbedaan antara tupoksi leader dan manajer ya. Tupoksi leader dan manajer itu ada perbedaan. Itu nanti bisa dibaca di bukunya berpoksi tadi. Tupoksinya kalau leader itu lebih pada membangun visi dan misi, mengeksekusi. Kemudian manajer itu lebih pada mengelola. Maka kalau seorang leader tidak punya kemampuan dalam mengelola, itu bisa mendelegasikan pengelolaan itu kepada orang lain. Begitu ya. Atau yayasan punya sekolah, ya sudah dia tidak punya skill manajemen, dia mengangkat kepala sekolah untuk mengelola lembaga itu. Untuk mengelola lembaga itu pengalaman saya sebagai ketua prodi ya, Cak Mahfud ya, sekprodi, kemudian lanjut ketua prodi, itu memang saya kira berbeda di lembaga dengan di perguruan tinggi ya. Kalau lembaga itu kan biasanya guru itu kan sangat takut dengan kepala sekolah. Kalau di perguruan tinggi, kaprodi itu sangat takut dengan dosen. Apalagi dosen-dosen prodinya itu ada dosen-dosen kita dulu. Nah, jadi maka harus jelas dulu. Jadi buatlah visi kepemimpinan ya. Visi kepemimpinan misalnya Pak Tatang itu ada periode menjadi seorang kepala sekolah tahun 2021-2025. Apa visi kepemimpinan yang harus? Ada visi organisasi, ada visi kepemimpinan. Visi organisasi itu adalah biasanya diturunkan dari visi lebih tinggi. Kalau di UIN itu ada visi rektor ya. Kemarin Pak Makin Jogja misalnya, direktornya UIN suka mendunia. Kemudian diturunkan ke fakultas diturunkan ke prodi. Apa indikator mendunianya itu? Oh, indikator bahwa visi rektor mendunia ini harus diwujudkan dalam bentuk satu, punya jurnal Scopus, terindeks Scopus. Itu bagian dari internasional. Banyak prodi-prodi yang terakreditasi internasional, membuka kelas-kelas internasional. Oleh semester kemarin membuka kelas-kelas internasional, salah satunya kelasnya Karnia ini. Cak Mahfud ini mahasiswamu berikut Karnia itu ada itu. Di mana Karnia kamu, di Sangatta atau di Jogja? Di Jogja Pak, di Perpus ini Pak. Oh, rajin sekali. Biar dilihat kaprodimu ya. Jadi visinya itu diturunkan dari rektor. Apa indikator UIN suka mendunia itu apa indikatornya? Maka kemarin banyak jurnal-jurnal diindekkan di Scopus, banyak prodi-prodi didaftarkan disubmit ke akreditasi internasional. Kita membuka kelas-kelas internasional di S2 ini
kelasnya Karnia ini ada mahasiswaku dari Malaysia itu. Malaysia sama mana itu Karnia, ada satu yang nggak aktif ya. Itu dari Malaysia. Afrika, Pak. Oh, dari Afrika ya. Dari Afrika. Luar biasa ini mahasiswi dari Sangatta masuk kelas internasional. Oh, Walaupun mungkin skillnya jadi itu ya Pak. Jadi membuat visi ya. Kalau misalnya kalau di kampus sekolah swasta ya visi yayasan apa. Nah, itu nanti diturunkan oleh visi kepala sekolah. Visi itu misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu saya ngapain? Nah, ini visi itu diwujudkan dalam bentuk program-program kerja. Kemudian dibuatlah namanya seperti fungsi-fungsi manajemen untuk planning, organizing, executing, controllingnya itu. Kalau tugas visi itu tugas leader, lah tugas mengelola program-program itu tugas manajer. Nah, seorang leader juga harus punya skill manajer ya. Misalnya kita membuat program-program sesuai dengan visi misi kita. Kemudian kita mulai siapa yang bertanggung jawab sebagai pekerja program ini, siapa yang bertanggung jawab, pekerjaan ini siapa, dan seterusnya. Dan jangan sampai punya keyakinan bahwa kalau semua anggota organisasi kita pasti akan aktif. Itu sulit, Pak, sulit. Kalau di prodi itu kalau sudah ada 5 dosen saja yang bisa diajak lembur, itu sudah cukup bagus. Ya, Cak Mahfud ya. nah, Kalau 3 aja di cukup, Pak, sekolah, itu. hah? 3 aja cukup itu kalau saya sebenarnya. Kalau di sekolah itu karena banyak model orang bekerja itu ya. Teori X, teori Z itu ya. Ada model orang bekerja itu ya hanya sambilan. Ada yang orang bekerja itu ya yang penting kalau di sekolah ya guru yang ngajar, pulang, nggak peduli dengan perkembangan sekolah, itu juga modelnya banyak. Maka perlakuannya harus berbeda-beda. Perlakuan antara pekerja yang rajin dan tidak itu berbeda. Yang rajin diajak lembur, diajak menyusun visi dan misi dan seterusnya. Yang tidak ya dikasih istilahnya itu tugas yang sudah jelas instruksinya. Ini loh tugas kamu bagian ini, nanti menyiapkan ini dan seterusnya. Instruksinya jelas. Karena ada orang yang dia itu kalau tidak diinstruksi itu tidak mau bekerja. Banyak juga yang sudah ada instruksinya itu juga nggak bekerja banyak. Jadi itu kemudian menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja. Khususnya memberikan peluang bagi semua anggota organisasi untuk maju. Jangan sampai kita punya perasaan kalau anggota organisasi kita lebih pintar itu kita merasa tersaingi. Ya, banyak ya terjadi ya. Kepala sekolah misalnya ada anak buahnya mau kuliah lagi dipersulit. Wah, nanti dia bisa tersaingi loh. Nah, misalnya gitu. Padahal itu nanti bisa menjadi intrapreneurship ketika kita punya anggota organisasi yang lebih pintar dari kita, itu bisa kita jual. Potensinya yang kita jual. Skillnya yang kita jual. Itu intrapreneurship tadi ya. Jadi hak-hak basic need-nya itu terpenuhi. Hak-hak basic need ya. Kalau teori Maslow itu kan hak-haknya itu kalau misalnya guru ya, kalau sudah tersertifikasi ya aman gajinya, aman tunjangannya, itu akan ya tidak akan lebih mudah. Dan sampai itu tidak terpenuhi hak-hak. Kalau misalnya ngajak lembur ya ada kopinya gitu. Ada uang sakunya gitu. Itu hak-hak yang harus dipenuhi ya. Kemudian menciptakan suasana kerja yang nyaman ya, nyaman, mendukung kemajuan, mendukung memberikan hak semuanya untuk belajar. Saya dulu pas kerja di kantor ya, itu saya izin kepada bos saya izin tiap Sabtu saya ikut kuliah S2. Jadi S2 saya S2 akhir pekan ya. Senin sampai Jumat saya bekerja di percetakan buku.
Sabtu saya izin kuliah S2 ya. Kuliah Sabtu Minggu. Saya diperbolehkan sama bos saya. Itu artinya mendukung anggota organisasi maju ya. Walaupun akhirnya saya juga keluar dari perusahaan itu. Kemudian yang terakhir adalah lebih memanusiakan manusia ya. Jadi inti dari kegiatan manajemen itu adalah interaksi ya, interaksi sama manusia. Maka manajemen itu adalah ilmu sosial. Karena interaksi, maka ketika kita bisa menyentuh orang itu, menyentuh hatinya gitu ya, maka akan lebih mudah untuk diarahkan, membangun kekeluargaan, berempati misalnya begitu, tidak membeda-bedakan. Saya kira nanti akan lebih memudahkan kita untuk mengelola lembaga pendidikan. Jadi tidak menampakkan sebagai pemimpin yang teokrasi ya, teokrasi itu yang keras misalnya. Tapi yang akomodatif, yang mengajak semuanya untuk maju. Ini memang mudah disampaikan, tapi memang sulit dipraktekkan. Maka sebetulnya tipologi pemimpin yang efektif itu ya situasional ya, situasional melihat situasi. Jadi kalau dengan guru itu kita harus bagaimana sikapnya, dengan dia itu bagaimana, kalau kita punya guru yang lebih tua itu bagaimana sikap kita, itu namanya kepemimpinan situasional, melihat situasi, konteks. Jadi nggak bisa digebyah uyah itu, mungkin kalau bagi guru yang suka telaten, misalnya kita bisa bersikap keras, misalnya begitu, itu juga bisa. Jadi melihat situasi, kondisi siapa yang kita hadapi itu. Itu saya kira Cak Mahfud. Oke. Kurang 5 menit lagi, ada satu pertanyaan. Kalau enggak, kita tutup pada sore hari ini. 5 menit, satu pertanyaan. Kalau ada, monggo silakan. Fadli Hamzah, silakan. Silakan. Ada? Agus Setiawan, silakan. Malah hilang nih. Kalau tidak ada, Karnia 2 menit untuk menyampaikan pengalaman. Sekiranya teman-teman adik kelas yang ada di Sangatta sini semangat dalam belajar ya. Bukan begitu ya Pak Zainal ya. Karena memang iklim akademis yang ada di Sangatta dengan yang ada di UIN tentu jauh berbeda. Makanya bagaimana pengalaman Anda belajar selama 1 semester ini mungkin bisa disampaikan untuk memotivasi teman-teman ini. Silakan Karnia, 2-3 menit, monggo. Ya kemarin saya nilai A loh. Wah, mantap. Karena tahu mahasiswanya Cak Mahfud, saya nilai A. Jaringan kayaknya ini. Mana Karnia? Halo, Karnia, dengar enggak? Open loh Pak itu. Ya, sinyalnya hilang Pak itu kayaknya. Keluar dia. Yang lainnya Halo, mungkin, saya, ayo silakan. Saya Pak Agus Setiawan Pak tadi Pak. Agus Setiawan silakan. Saya Pak. Pertanyaan terakhir, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya ingin bertanya, kan kemarin Pak di Kementerian Agama di Bukit Pelangi ini kan buka itu Pak lowongan ya, minimal ijazahnya 1. Terus ada ajakan Pak dari orang sana katanya kenapa enggak coba mendaftar di sana dan MPI itu dibutuhkan. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau di Kementerian Agama itu Pak, formasi apa yang diisi MPI dan iya itu sih. Kalau di Kementerian Agama itu Pak. Ya. Oke. Pak Zainal mungkin nanti akan menambahkan atau akan menjawab ini. Namun sebelum itu, karena memang ini sebenarnya akan menjadi agenda kita di tahun 2022 ini, insya Allah nanti saya akan mengundang Ibu Ketua, Bu Sri Rahmi, nanti bahkan Pak Zainal ini terwujud. Ya, salah satunya nanti akan saya undang Ibu Sri Rahmi dari Aceh, kemudian dari Kementerian Agama Kutai Timur, dan yang ketiga adalah dari Dinas Pendidikan Kutai Timur yang akan membahas tentang formasi lulusan dari mahasiswa MPI. Nah, untuk itu silakan Pak Zainal ditanggapi pertanyaannya tentang ini tadi format PNS, formasi PNS. Oke. Jadi sebetulnya di dasar screen ya. Oke. Format CPNS. Jadi ketika kami pertama kali dilantik tahun 2017, tahun 2018 kita raker di Jogja, kemudian langsung menuju ke Dirjen Pendis, ke Menpan RB, ke Kemendikbud untuk mensosialisasikan Prodi MPI ini ya, Prodi MPI. Pasca itu, dulu zamannya Pak Kamarudin Amin, ini setiap ada lowongan CPNS itu Bu Rahmi WA. Tolong Mas MPI diperhatikan. Pasca itu tahun 2019 muncul beberapa formasi Prodi MPI, tulisannya manajemen Islam. Karena ada salah satunya guru, ada banyak mahasiswa saya jadi guru PAI ASN. Padahal dia tidak pernah saya ngajari cara mengajar, enggak pernah. Jadi dia bisa jadi guru PAI, saya tidak pernah ngajari micro teaching, enggak pernah. Karena dia sudah nasibnya ingin jadi guru, ya silakan. Karena di prodi saya di Jogja itu saya tidak pernah menjanjikan Anda jadi guru ya. Tapi ternyata banyak sekali yang lolos PNS itu 2 orang guru. Setahu saya PNS guru PAI, yang kecuali yang belum laporan ya. Kemudian ada lagi yang menjadi analisis kepegawaian di Kementerian Agama Pusat. Analisis kepegawaian di Kementerian Agama Pusat. Selain itu juga banyak sebetulnya di beberapa perguruan tinggi, staf akademik, ada yang di kampus di sekolah universitas terbuka dan seterusnya itu ya. Jadi kalau untuk PNS, insya Allah kita akan terus berjuang. Kemarin Fahmi tetap termasuk yang tidak selalu menyampaikan itu di ruang-ruang diskusi ya. Bahkan kemarin pas rapat PPG di Jakarta, ini PPG ya, ada hubungannya dengan prodi. Dia menyampaikan tentang prodi. Nah ini untuk kepengurusan baru ini, saya kira agenda kita tidak selesai sampai di sini. Maka insya Allah kita akan lanjutkan dengan lobby-lobby tadi, lobby tingkat. Karena apa? Tingkat Kementerian Agama, Tekdikti, Kemendikbud, Menpan RB, terus kita sampaikan di sini, terus kita sampaikan Prodi MPI. Maka asosiasi menghimbau kepada prodi-prodi, bantuan kepada prodi-prodi, ketika ada seminar-seminar atau seminar-seminar umum, kuliah umum dan seterusnya, itu tolong diundang pejabat-pejabat Kementerian Agama. Hanya yang ngurusi, kenapa ASN itu dari bawah, usulan ASN itu dari bawah. Kalau Kementerian Agama tidak tahu, misalnya Kementerian Agama kota atau
kabupaten tidak tahu keberadaan prodi kita, ya selamanya tidak akan diusulkan sebagai ASN. Jadi misalnya kita ada kuliah umum ya, undang asosiasi, misalnya Bu Rahmi, 2 dari Kementerian Agama atau BKD, sampaikan itu, sampaikan ada nggak peluang-peluang ASN untuk alumni MPI di situ. Kalau semua prodi begitu, Mas, saya kira banyak MPI akan dikenal. Nah, mahasiswa juga begitu, IMAPSI itu juga bisa dijadikan ajang untuk mengenalkan prodi ini, profile skill ya. Kita punya, makanya PLP MPI itu di Jogja itu jarang sekali kita menerjunkan di sekolah. PLP itu kebanyakan di kantor-kantor agama, di LPMP, di bahkan kemarin kita menerjunkan ke kantor Kementerian Agama Pusat di Direktur Kontren. Kenapa kalau diterjunkan di sekolah itu terasa banyak kasus ya ketika PLP langsung sekolah itu kurang dihargai mahasiswa itu ya. Hanya Jogja lebih banyak PLP-nya di perkantoran, biasanya dikasih PAIS, kontren, pen dan madrasah diniyah itu, dan itu diterjunkan di 3 kasih. Dan itu seharusnya wilayah MPI yang ngurusi tentang penyelenggaraan PAIS, PAI, kontren, diniyah dan madrasah. Kalau mereka sudah tahu, maka kalau ada formasi-formasi itu, kan staf di kontren, itu kalau terpenuhi itu banyak sekali. Selama ini kan bukan dari prodi MPI, ya kan? Makanya nanti kalau Cak Mahfud mungkin, kalau nanti ada kuliah umum seminar itu, bisa mengundang dari Pemda atau BKD-nya atau Kementerian Agamanya. Dan juga kalau tidak bisa menjelaskan ya bisa mengundang dari asosiasi untuk bisa menjelaskan arah dari lulusan prodi MPI ini. Ya, Pak. Ini yang kita lakukan. Kalau dari asosiasi kita sudah sering sekali menyampaikan lewat forum dekan, menyampaikan lewat kementerian dan seterusnya itu. Bisa. Oke. Agenda memang tahun ini rencananya Pak, saya akan adakan webinar itu. Artinya memberikan pemahaman kepada Pemda setempat lah untuk merumuskan formasi alumni dari kita, mahasiswa kita dari MPI. Jadi kalau ketambahan kepala BKD malah 4 narasumber malah lebih menarik sebenarnya Pak. Ada asosiasi, ada Kementerian Agama, kemudian di Dinas Pendidikan dan Ketua BKD malah lebih banyak. Artinya lebih langsung tahu lah bahwasanya kita saat ini di Kutai Timur ada prodi MPI, maka sekiranya formasi apa yang kemudian ini perlu dirumuskan bisa dimunculkan di CPNS tahun-tahun berikutnya. Demikian. Mana Karnia tadi? Karnia sudah bergabung? Silakan 2-3 menit untuk memberikan motivasi. Ada enggak? Karnia sudah bergabung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal Arifin. Mohon izin mau bertanya, Pak Zainal. Pak Masuri. Pak. Silakan. Ini Pak Zainal. Ini apa saja hal-hal yang perlu dikembangkan di manajemen pendidikan Islam, Pak? Hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan di masyarakat, Pak? Apa saja? Oke, ya. Kan, Pak, terima kasih. Sudah segitu, Pak. Ya. Oke, sebetulnya wilayah MPI itu adalah mengelola lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam sebetulnya ya. Tapi ruang lingkupnya bisa lebih luas dari itu. Madrasah, sekolah, pesantren, diniyah, bahkan maka apalagi sekolah-sekolah Islam. Kalau kita melihat kondisi sekolah-sekolah Islam atau madrasah dan seterusnya, itu mayoritas itu
mutunya tidak bagus. Maka sebetulnya peran besar MPI itu bagaimana mengangkat kualitas lembaga-lembaga pendidikan Islam itu agar lebih baik. Lebih baik kalau bisa ya bersaing dengan sekolah ya. Dan seterusnya. Maka di sini perlu menggunakan manajemen yang modern, tidak cukup dengan doa. Sekolah bukan hanya lembaga takdir, tapi juga harus ada usaha-usaha ikhtiar. Misalnya mengikuti regulasi ya, kemudian memperkuat akreditasi sekolah atau madrasah, kemudian SDM-nya diperkuat. Karena apa? Karena ketika lembaga pendidikan Islam itu lemah dan mayoritas yang sekolah itu adalah anak-anak Islam, berarti kita juga ikut andil memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak Islam. Kan? Makanya mayoritas Muslim itu miskin itu jangan-jangan bukan karena ya itu karena tersistem, sudah miskin, kemudian dia sekolah di madrasah yang tidak berkualitas. Jadi tersistem miskinnya itu dari sistem ya, jadi sistem. Terus sekolah di itu, maka perbaikan yang paling utama itu pertama sumber daya manusianya itu SDM-nya harus bagus. Kalau guru ya harus terus meningkatkan soft skill, hard skill, pelatihan, pendidikannya dan seterusnya. SDM-nya itu yang paling sangat berpengaruh. Jadi begitu, Mas. Pak, berarti yang SDM itu bisa ini Pak ya, sangat berpengaruh di manajemen pendidikan Islam itu Pak ya? Iya, sangat berpengaruh itu, Mas. Jadi SDM itu kan karena ujung tombak dari perubahan atau mutu itu adalah sumber daya manusia. SDM itu ya. Maka ada istilah kalau misalnya apakah kita harus semua anak-anak itu berkualitas yang kita terima on the best input? Tidak harus juga. Kalau SDM-nya bagus, input apapun itu bisa diproduksi atau diolah menjadi output yang bagus. Makanya salah satu konsep sekolahnya manusia motivatif itu bukan the best input, tapi raw input, tapi the best process. Prosesnya itu yang harus bagus. Misalnya kita di Prodi MPI, kita menerima banyak mahasiswa, apapun itu kita terima, ya terus prosesnya itu bagus, maka akan menjadi the best outcome-nya bagus. Jadi maka yang the best process itu sangat berpengaruh dari sumber daya manusianya, SDM-nya. SDM-nya itu SDM yang berkualitas, yang selalu maju dan seterusnya itu. Maka sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang selalu mengadakan pelatihan-pelatihan begitu, memberikan kebebasan untuk kuliah lanjut, studi lanjut. Tapi sekarang kan sering ketika mau S2 itu kan terganjal sama BKD ya. Nanti ijazahnya nggak diakui dan seterusnya, nggak ada surat izin belajar dan seterusnya itu. Jadi aturan-aturan seperti itu harus direduksi ya, direvisi ya. Banyak kasus teman-teman saya jadi guru ketika mereka kuliah S2 karena mungkin tidak bisa dapat izin belajar, itu ijazahnya nggak diakui sebagai BKD misalnya begitu. Itu harus direvisi seharusnya, karena harusnya kita mendukung semua upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi atau skill, khususnya melalui studi lanjut itu. Itu Pak. Kalau bagaimana cara menanggapi kalau ijazahnya itu tidak bisa apa tadi Pak? Yang dibilangin Bapak tadi, ijazahnya tidak diakui. Iya. Bagaimana cara kita menanggapinya, Pak? Akan saya di S2 MPI Kebumen itu banyak sekali mahasiswa saya itu guru-guru. Guru yang kadang mereka dapat izin belajar, kadang mereka tidak dapat izin belajar. Ya kalau mereka nanti tidak dapat izin belajar, berarti ketika dia kuliah S2, ijazahnya itu tidak bisa dijadikan untuk naik pangkat. Dulu dosen juga begitu. Akhirnya ada pemutihan, semua dosen-dosen yang S3 yang tidak dapat izin belajar,
itu akhirnya diputihkan, semuanya boleh digunakan untuk naik pangkat. Nah, aturan-aturan seperti itu seharusnya tidak mengikat, harusnya diubah agar tidak mempersulit ya, mempersulit guru atau dosen untuk belajar studi lanjut. Aturan-aturan yang ribet itu ya, jaraknya dan seterusnya itu kan sekarang semuanya serba virtual juga bisa. S2 IAI dan Kebumen itu menarik, banyak sekali masa pandemi ini muridnya banyak sekali dari beberapa daerah lain. Jadi swasta tapi pintar sekali mengelola lembaga itu, dan guru mahasiswa banyak sekali dari guru, kepala sekolah dan seterusnya itu. Maka harus dikomunikasikan dengan BKD ketika seorang guru mau kuliah itu apakah nanti akan dapat izin belajar atau tidak. Itu Pak. Kalaupun tidak, seharusnya kalaupun tidak dapat izin belajar, itu sebenarnya juga bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill ya, kompetensi ya. Itu Ya, Pak. Oke, Makasih Pak. ya, cukup Mas Indri ya. Silakan kita lanjut Karnia, tadi sempat beberapa kali putus-putus hilang, dan ini monggo 3 menit Karnia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sehat Bapak Zainal dan Pak Mahfud. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya bangga pernah kuliah di STAIS dan bangga juga lanjut. Mic-nya masih mati. Mati Mbak. Ini ya mic yang. Oke, dari mana tadi? Oke, saya ingin menyampaikan kebanggaan saya terhadap MPI STAIS hari ini dengan adanya kuliah tamu ini menunjukkan bahwa prodi MPI STAIS semakin maju di tangan dipimpin oleh Pak Mahfud gitu. Dan saya senang sekali juga bisa ikut kuliah ini dengan dosen favorit kita semua lah di Winsuka. Selain keilmuannya luar biasa, juga Bapak ini millennials. Jadi disenangi semua kalangan mahasiswa. Untuk khususnya mahasiswa MPI lah. Nah, jujur kuliah di Winsuka banyak banget perubahan yang saya alami. Tentu saya perlu berlari, saya perlu mengejar teman-teman saya yang sudah berlari gitu, karena literasi saya yang kurang dengan teman-teman yang di banyak beberapa kalangan yang sudah literasinya sudah banyak gitu. Kemudian ditulis menulis dan lain-lain, itu juga saya perlu mengejar teman-teman saya. Dan di Winsuka juga ini karena S2 diharuskan seluruh mata kuliah itu UAS-nya submit, dan sebelumnya di S1 nggak pernah sama sekali. Dan harapannya nanti di STAIS dari tugas mata kuliah dan lain-lain bisa mulai diterapkan menggunakan aplikasi Jetero, kemudian satunya lagi Mendeley dan lain-lain itu sudah mulai dari S1, sehingga S2-nya nggak kaget kayak saya, Pak. Jujur, saya sempat frustasi di mata kuliah writing akademik. Itu baru pertama belajar, kemudian dia menggunakan bahasa Inggris dan lain-lain, itu membuat saya shock, kaget, dan hampir frustasi lah Pak. Untung ada teman-teman yang membantu, dari alumni UIN, ada yang dari Makassar dan lain-lain, itu juga membantu, sangat membantu. Nah, pesan buat teman-teman yang di STAIS yang nantinya ingin melanjutkan studi dimanapun yang lebih maju gitu dari kampus kita, siapkan mental, siapkan literasi, bacaan, kemudian mulai menulis dari S1 sehingga nanti tidak mengalami apa yang saya alami gitu. Dan terakhir, jika kita ingin terbang, bertemanlah dengan elang, jangan berteman dengan bebek.
Terima kasih Pak. Wallahumma Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas afirmasinya yang jelas mulai tahun ini ya. Untuk angkatan pertama memang dulu saya masih belum banyak melakukan pergerakan yang itu yang sifatnya untuk mendongkrak atau untuk meningkatkan soft skill dari mahasiswa. Namun sejak tahun ini 2020 kemarin saya sudah mulai melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar, sehingga adanya MPI Win Jogja ini dengan Pak Zainal ini ya saya banyak melakukan komunikasi, kemudian apa yang ada di sana maka harus saya terapkan juga di sini, karena memang ini untuk menunjang pembelajaran atau istilahnya membekali dengan beberapa soft skill atau pengetahuan serta pengalaman yang ada, sehingga ketika Anda lulus atau menjadi seorang alumni dan studi lanjut itu tidak kaget lagi, karena memang jujur untuk yang angkatan pertama karena dulu itu saya masih baru menjabat dan kemudian langsung berberat, sehingga banyak belum link, terutama link yang masih belum saya miliki, koneksi yang sedikit sehingga susah untuk berkembang. Namun pada saat ini alhamdulillah banyak perguruan tinggi atau prodi MBI yang sudah bekerjasama, sehingga di mulai tahun ini 2020 ini ke depan insya Allah kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya untuk meningkatkan skill individu mahasiswa insya Allah akan selalu kita agendakan. Terima kasih para hadirin, terima kasih Pak Zainal, dan terima kasih semuanya telah hadir pada kuliah tamu pada mata kuliah profesi kependidikan, yakni mata kuliah yang saya ampu di semester 5 ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini setiap semester harus selalu ada, meskipun nanti bisa jadi tidak di mata kuliah saya, bisa jadi di mata kuliah dosen lain yang itu mengajar di MPI, sehingga kuliah tamu ini perlu dilangsungkan atau dilaksanakan secara terus-menerus. Demikian kurang lebihnya saya mohon ampun dan mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Zainal telah memberikan pengalaman, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk dapat melakukan perubahan dan inovasi-inovasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Zainal. Terima kasih banyak Pak Zainal. Terima kasih sama-sama. Izin live ya, Cak. Monggo. Ya, Karnia dan teman-teman.